Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya pada pagi hari ini dapat menyapa Bapak Ibu sekalian melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bangku-bangku masih kosong di belakang saya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian rindu ingin mengisi bangku-bangku kosong di belakang saya. Tetapi karena keadaan ini kita harus mengikuti anjuran pemerintah, maka kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Koros Palembang ini, sekalipun kami dari rumah. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tidak hanya jadi pendengar, tetapi kami dapat jadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang surat Filipi ini, kita tahu bersama bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Dan pada saat itu Paulus sedang ada di dalam penjara. Filipi pasal 1 ayat 13, Paulus mengakui bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus sedang ada di dalam penjara. Tetapi menariknya bahwa dalam pasal yang keempat ini, secara khusus dalam ayat yang ke-7 itu, Paulus berbicara tentang damai. Orang yang ada di dalam penjara ini berbicara tentang damai. Ayat yang ke-7 itu dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat firman Tuhan ini. Saudara, menariknya bahwa Paulus sedang ada di dalam penjara. Tetapi dalam ayat firman Tuhan ini, kalau Paulus mengajarkan tentang damai, itu artinya secara pribadi, sekalipun ia mengalami keadaan yang sulit, sekalipun ia ada di dalam penjara, kebebasannya harus dibatasi karena ia ada di dalam penjara. Dalam ayat yang ke-7 ini mengingatkan kita bersama-sama dalam keadaan itu, Paulus tetap merasakan damai sejahtera, sehingga ia mau menjelaskan juga, mau mengingatkan, bahkan ia mau berharap, berdoa supaya damai sejahtera yang ia rasakan itu juga memelihara hati dan pikiran orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kata damai dalam teks ini dalam bahasa Yunani ini itu menggunakan kata eirene yang dapat diterjemahkan kedamaian atau juga dapat berbicara tentang ketenangan pikiran. Jadi kata eirene juga ini kalau dilihat dari studi katanya dari kata eiro yang dapat diartikan bergabung atau menjadi satu, atau berbicara tentang keutuhan ketika semua bagian menjadi satu. Jadi damai itu terjadi ketika semua bagian itu menjadi satu, atau damai sejahtera dari Allah itu dirasakan oleh setiap orang ketika orang itu bersatu dengan Allah, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, Paulus mau menjelaskan kenapa ia merasakan damai ketika ada di dalam penjara. Karena secara pribadi ia bersatu dengan Tuhan. Ia ada di dalam Tuhan. Ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya dalam keadaan yang sulit itu ia tidak menjadi marah. Itu sebabnya dalam keadaan yang sulit dalam penjara ia tidak melawan orang-orang pada waktu itu. Tetapi dalam keadaan yang sulit itu ia tetap merasakan damai sejahtera itu. Karena ia bersatu dengan Tuhan. Karena ia ada di dalam Tuhan. Jadi seseorang yang ada di dalam Tuhan harusnya hati dan pikirannya dijaga oleh damai sejahtera, dipelihara oleh damai sejahtera. Itu yang akan terjadi. Saudara, ketika mempelajari ayat firman Tuhan ini, saya mencoba melihat dari kata memelihara. Di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara.
Jadi kata memelihara ini dari bahasa Yunaninya, dari teks ini memakai kata proresi. Ini adalah kata kerja indikatif future aktif orang ketiga tunggal dari kata proreo, yang artinya kalau dalam lembaga Alkitab menerjemahkan memelihara, kata ini juga dapat diterjemahkan menjaga. Jadi ketika saya melihat dalam teks aslinya ini menggunakan kata indikatif, bentuknya indikatif aktif. Bentuk kalimat indikatif aktif dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sungguh-sungguh terjadi, atau pasti terjadi, atau juga dapat diterjemahkan 100% terjadi. Jadi ketika Paulus berbicara damai sejahtera Allah akan memelihara kamu, ini berarti bahwa damai sejahtera Allah itu pasti akan sungguh-sungguh memelihara, pasti akan sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Itu yang mau dimaksudkan dari ayat firman Tuhan ini. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya sebuah janji semata, tidak, tetapi ini berbicara tentang kepastian. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka pasti damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran kita. Itu yang terjadi, sehingga dalam keadaan yang sulit Paulus tetap merasakan damai sejahtera itu. Itu yang terjadi dalam teks ini. Tapi ada hal yang menarik yang akan kita pelajari bersama-sama. Ketika damai sejahtera Allah menjaga hati kita, menjaga pikiran kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah dalam ayat yang keempat dikatakan seperti ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam ayat firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita. Kalau Paulus menjelaskan ini, itu artinya ia tentunya sudah merasakan sukacita itu. Bahkan ia mengajarkan firman Tuhan ini dengan sukacita. Sekalipun ia pernah mengalami keadaan yang sulit, sekalipun ia ada di dalam penjara pada saat itu, tetapi menarik dalam ayat firman Tuhan ini, ia menuliskan, ia mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita. Kenapa ini terjadi? Karena hati dan pikirannya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah. Jadi orang yang hatinya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah, yang pertama yang akan terjadi dalam hidupnya adalah tetap bersukacita. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, ia tetap akan bersukacita, menerima keadaan itu dengan sukacita. Itu yang dirasakan oleh Paulus, dan ia mau mengajarkan hal itu juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Itu sebabnya dalam ayat yang kelima Paulus katakan seperti ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dijelaskan oleh Paulus, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kalau tidak ada damai sejahtera, tentunya sulit untuk melakukan kebaikan. Paulus ketika ada di dalam penjara, karena hatinya dipenuhi damai sejahtera, sehingga ia bersukacita. Karena sukacita yang ia rasakan di dalam penjara itu, sekalipun dalam keadaan yang sulit, ia tetap dapat melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang dilakukan Paulus dalam penjara? Ia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Dan kita bisa melihat dari pasal pertama 14 di sana dijelaskan banyak yang menjadi percaya. Jadi saat hati kita dipelihara, hati kita dijaga oleh damai sejahtera, pikiran kita dijaga oleh damai sejahtera dari Allah, maka seharusnya kita tetap bersukacita menghadapi segala keadaan. Ketika sukacita itu terjadi, ketika sukacita itu kita rasakan, maka dalam keadaan yang sulit sekalipun kita akan tetap melakukan kebaikan sekalipun di tengah keadaan yang sulit. Itu yang akan terjadi. Jadi orang yang hatinya dijaga dan pikirannya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah, yang pertama yang akan terjadi dalam hidupnya adalah ia akan tetap bersukacita. Tetapi bagian yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini, orang yang hati
hati dan pikirannya dijaga oleh damai sejahtera karena yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, mau mengingatkan kita, ayat yang ke-6 di sana dijelaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dalam ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-6, Paulus melihat bahwa jemaat-jemaat yang ada di Filipi pada saat itu menjadi khawatir. Khawatir karena apa? Karena kalau kita baca dalam pasal pertama ayat yang ke-28, ternyata ada orang-orang yang tidak senang dengan keadaan mereka. Dikatakan ayat 28 seperti ini dari pasal pertama, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi ternyata ada orang-orang yang melawan mereka, ada orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Tetapi menariknya dalam ayat yang ke-6 ini, Paulus tidak mengajar mereka lawan orang-orang itu, tidak. Tetapi dalam ayat yang ke-6 ini, Paulus ingatkan kepada mereka untuk jangan khawatir, jangan cemas tentang keadaan sekalipun ada orang-orang yang tidak senang. Tetapi dalam ayat firman Tuhan itu Paulus katakan bahwa semuanya di dalam doa, berdoa, mohon kepada Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini Paulus mengajarkan doakan mereka, bahwa mereka di dalam doa. Jadi orang yang hatinya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah, orang yang pikirannya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah. Kalau bagian yang kedua mengingatkan kita bersama-sama, yang kedua adalah tetap berdoa sekalipun ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, tetap bawa mereka di dalam doa. Jadi keadaan yang sulit itu Paulus ingatkan mereka jangan cemas, jangan khawatir dengan keadaan itu, tetapi Paulus ingatkan mereka tetap berdoa bahwa semuanya di dalam doamu tentang keadaan yang terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadaan yang terjadi saat ini secara khusus kita melihat begitu penyebaran COVID-19 ini, yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, doakan keadaan ini, bahwa semuanya di dalam doa. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, maka segala sesuatu, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa terjadi. Sebabnya sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya, bahwa di dalam doa. Dan firman Tuhan ayat ini juga mengingatkan kita jangan sampai keadaan yang terjadi saat ini membuat kita cemas dan menjadi ketakutan, sehingga membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Jangan. Tetapi mari dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini, harusnya membuat hubungan kita semakin dekat dengan Allah. Jangan jaga jarak dengan Allah dalam keadaan ini. Tetaplah berdoa. Itu yang akan terjadi. Tetapi bagian yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hatinya dan pikirannya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah. Yang ketiga yang akan terjadi adalah dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dikatakan dengan ucapan syukur. Selain berdoa, dalam ayat firman Tuhan itu juga dijelaskan oleh Paulus dengan ucapan syukur, dengan terima kasih. Jadi dalam keadaan ini memang keadaan yang sulit yang dirasakan oleh Paulus secara pribadi, karena ia harus dipenjarakan. Bahkan jemaat-jemaat Filipi pun mengalami keadaan yang menakutkan, membuat mereka cemas karena ada orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Tetapi dalam ayat yang ke-6, bagian terakhir itu Paulus mengingatkan mereka untuk tetap bersyukur dalam keadaan itu. Jadi ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bersama-sama, sekalipun keadaan sulit yang kita hadapi saat ini, kalau hati dan pikiran kita dijaga oleh damai sejahtera dari Allah, maka kita akan tetap bersyukur untuk keadaan ini. Itu yang akan terjadi. Jadi dalam keadaan sulit sekalipun, tetap bersyukur untuk keadaan yang kita alami. Itu yang akan kita rasakan secara pribadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tegaskan untuk kita semua bahwa orang yang hati dan pikirannya dijaga oleh damai sejahtera dari Allah, dipelihara oleh damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus Yesus,
Ia akan tetap bersuka cita sekalipun ia dalam keadaan yang sulit. Ia akan tetap berdoa sekalipun keadaan di sekitarnya mengkhawatirkan. Ia akan tetap bersyukur sekalipun keadaan di sekitarnya tidak menyenangkan. Ini yang akan kita rasakan. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita, dan kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara atau akan menjaga, pasti memelihara, pasti menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini menguatkan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk dapat lakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita, menolong kita. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Amin. Haleluya.